Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hendri Sugara selaku dosen mata kuliah penulisan ilmiah. Perkenalkan, saya Zahra Nanda Afriani dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Indra Prasta PGRI. Berdirinya saya di sini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Judul apa yang akan Anda ajukan pada semester 7? Baik, judul yang akan saya ambil nantinya di semester 7 itu saya mengambil 2 judul, yang dimana ada kuantitatif dan judul kualitatif. Di kuantitatif itu sendiri, saya akan mengambil mengenai pengaruh ketidakpercayaan diri terhadap prestasi belajar siswa di SMK. Dan untuk di kualitatif yang akan saya ambil itu judul mengenai peran keluarga terhadap kesehatan mental anak remaja. Di judul kualitatif ini sumber yang saya akan teliti ini sebenarnya sudah ada. Dan kalau di kuantitatif mungkin fokus saya untuk sumbernya itu di sekolah yang sebelumnya saya pernah bersekolah di SMK tersebut. Dari 2 judul yang tadi saya sebutkan, tapi saya ingin terfokus di penelitian kuantitatif. Jelaskan urgensi mengapa penelitian tersebut harus dilakukan. Penelitian tersebut harus dilakukan karena di kepercayaan diri ini merupakan salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi prestasi belajar untuk siswa tersebut. Nah, siswa yang memiliki kepercayaan diri yang rendah sangat cenderung menghindari tantangan, juga kurang aktif dalam pembelajaran, dan mungkin juga mengalami kesulitan dalam mencapai belajar yang optimal. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana hubungan antara kepercayaan diri dan juga prestasi belajar siswa di SMK tersebut. Baik, ke pertanyaan ketiga, apakah manfaat dari penelitian tersebut? Saya akan menjelaskan manfaat apa saja yang dapat saya berikan dari penelitian yang akan saya bawakan nanti di semester 7. Manfaatnya itu ada bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh kepercayaan diri terhadap prestasi belajar, terutama untuk siswa, dan juga bisa menjadi acuan bagi guru, terutama pihak sekolah, dalam mengembangkan strategi pembinaan dan peningkatan kepercayaan diri siswa, serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi akademik siswa nantinya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan keempat, teori apa saja yang akan digunakan untuk mendukung penelitian tersebut? Saya ambil ada 3 teori. Yang pertama teori kepercayaan diri, dan juga yang kedua teori motivasi berprestasi, dan yang ketiga itu ada teori perkembangan psikososial. Dari ketiga teori tersebut ini dapat saya gunakan nantinya sebagai landasan teoritis yang dapat mendukung mengenai penelitian yang saya gunakan nantinya di semester 7. Baik, kita masuk ke pertanyaan kelima, bagaimana kerangka berpikirnya. Di sini saya sudah gambarkan mengenai kerangka berpikir nantinya di penelitian yang saya akan gunakan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa hal. Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa kepercayaan diri merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa SMK, terutama dalam penelitian yang nantinya saya akan gunakan. Nah, siswa yang memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi cenderung lebih berani menghadapi tantangan, juga aktif dalam pembelajaran, dan mampu mencapai hasil belajar yang cukup optimal. Dan juga sebaliknya, siswa dengan kepercayaan diri yang rendah akan menghambat kemampuan dan potensi mereka dalam mencapai prestasi belajar yang kurang baik.
Dan belajar itu sendiri juga merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengembangkan wawasan dan juga meningkatkan kemampuan maupun keterampilannya guna mencapai atau memiliki prestasi hasil belajar. Belajar pun juga menjadi sebuah usaha untuk mendewasakan diri, terlebih untuk siswa SMK yang membutuhkannya. Keberhasilan tersebut tercapai atau tidaknya bergantung pada individu tersebut. Nah, adapun gambarannya mengenai kerangka berpikir yang tadi saya telah buat, bisa kalian lihat di sini. Saya akan bacakan kerangka berpikir sikap kepercayaan diri. Ada unsur-unsur kepercayaan diri dibagi menjadi dua. Ada self control, suasana hati, citra fisik, citra sosial. Dan yang kedua ini ada cita-cita, manfaat, citra diri, dan nilai diri. Dan bertujuan dua-duanya ini untuk mengutamakan hasil belajar. Nah, kurang lebihnya seperti itu gambaran mengenai kerangka berpikir yang sudah saya buat nantinya untuk penelitian yang saya gunakan. Baik, di pertanyaan ke-6, metode apa yang digunakan? Dalam penelitian yang nantinya saya akan gunakan ialah menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode korelasional. Yang dimana desain penelitian yang akan digunakan ini ialah berupa cross-sectional survey, dan sampel penelitian yang dapat saya gunakan nantinya akan dipilih secara proporsif dari siswa SMK yang nantinya saya akan teliti. Nah, kenapa saya memilih kuantitatif? Karena sejujurnya kalau dibandingkan dengan kualitatif, menurut saya kalau di kuanti ini lebih bisa mempersingkat dalam waktunya, jadi tidak terlalu memakan waktu yang begitu lama dalam penelitiannya. Kalau di kualitatif kan saya harus benar-benar turun ke lapang kan, menemukan sumber tersebut yang saya teliti, dan benar gak cerita yang dia ceritakan ke saya valid atau tidaknya. Dan menurut saya itu sangat memakan waktu yang lebih lama dibanding kuantitatif. Saya bisa menggunakan kuesioner atau angket ke sekolah, baru saya teliti menggunakan teknik-teknik yang nantinya saya akan gunakan. Seperti itu. Lanjut pertanyaan ke-7. Jelaskan bagaimana Anda memperoleh data penelitian tersebut. Pertama-tama, saya melakukan observasi terlebih dahulu ke sekolah, dan sesudah itu saya juga melakukan teknik wawancara dengan beberapa siswa dari sekolah tersebut, dan saya juga akan menyebar angket ke beberapa siswa. Nah, dari step-step tersebut nantinya data yang sudah didapatkan akan saya kumpulkan melalui kuesioner untuk mengukur tingkat kepercayaan diri siswa dan dokumentasi nilai akademik siswa sebagai indikator prestasi belajar tersebut. Dan dari situ selanjutnya dilakukan untuk memperoleh data yang dapat mendukung penelitian tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya di pertanyaan ke-8, jelaskan bagaimana Anda menganalisis data tersebut. Data kuantitatif yang nantinya saya akan analisis ini menggunakan uji korelasi person data. Dan teknik ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara kepercayaan diri dan juga prestasi belajar bagi siswa, terutama siswa SMK nantinya yang akan saya teliti. Dan juga saya akan menggunakan analisis regresi linier yang juga bertujuan untuk memprediksi sepengaruh apa antara kepercayaan diri terhadap prestasi belajar. Dan kedua data tersebut ini akan saya analisis secara deskriptif untuk memperkaya pemahaman mengenai fenomena yang terjadi seperti apa ke depannya. Baik, seperti itu hasil jawaban yang sudah saya jawab tadi dari ke-8 pertanyaan tersebut di pembelajaran mata kuliah penulisan ilmiah. Terima kasih yang sudah menyimak, terutama terima kasih Pak Henry Sugara selaku dosen mata kuliah penulisan ilmiah, juga rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.